Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Sotoni-chan. Jadi di video kali ini kita akan membacakan alur cerita anime yang berjudul Dorohedoro. Anime ini berlatar di sebuah distrik gelap yang bernama Hall. Hall adalah sebuah tempat yang dimana orang-orang tidak memiliki harga diri sama sekali. Kekerasan dan pembunuhan di mana-mana. Dan parahnya tidak ada yang memperdulikan hal tersebut. Itu sudah menjadi sebuah kebiasaan di distrik ini. Karena itulah tempat ini sangat cocok untuk para penyihir agar mereka melatih sihir mereka. Para penyihir datang ke hall untuk berlatih sihir. Mereka telah mengacak-ngacak distrik dengan sihir mereka. Mereka membuat orang-orang sebagai objek percobaan mereka tanpa belas kasihan. Mereka bahkan dapat mengubah manusia menjadi serangga dengan sihir. Bercerita tentang seorang pria yang bernama Kaiman. Dia sama sekali tidak ingat tentang masa lalunya. Saat ini dirinya sedang mencari penyihir yang mengubah kepalanya menjadi layaknya kadal. Dia ditemani partnernya yang bernama Nikaido. Mereka berdua memburu setiap penyihir yang muncul di hall. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja kalian simak video ini baik-baik. Sebelum dimulai, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan like video ini. Oke, part 1 dari anime Dorohedoro kita mulai. Scene awal kita diperlihatkan kepada seorang penyihir yang bernama Matsumura. Sekarang Matsumura sedang berada di dalam sebuah mulut seseorang yang mempunyai kepala kadal. Manusia dengan kepala kadal bernama Kaiman. Teman dari Matsumura sedang dihadang oleh teman Kaiman yang bernama Nikaido. Teman Matsumura bernama Fujita. Saat terlepas dari genggaman Nikaido, Fujita menyerang Kaiman. Namun sihir Fujita tidak terpengaruh oleh Kaiman. Fujita pun terheran-heran. Lalu Nikaido mematahkan jari Fujita dan menendang Fujita. Kembali ke Matsumura yang melihat seseorang di dalam mulut Kaiman. Pria yang ada di dalam mulut Kaiman berkata kepada Matsumura, yaitu bukan kau orangnya. Setelah mengatakan itu, Kaiman bertanya kepada Matsumura apa yang pria itu katakan. Matsumura pun menjawabnya. Lalu Kaiman mengambil senjatanya dan lalu membunuh Matsumura. Di saat itu juga Matsumura masih sempat membuka gerbang ke dunia sihir ke arah Fujita supaya Fujita selamat. Kaiman dan Nikaido berusaha menghentikan itu, namun sudah terlambat. Lalu scene berpindah ke seorang penyihir yang baru saja datang ke dunia atau kota Hall. Di balik pintu tersebut merupakan dunia penyihir. Mereka menggunakan sihir untuk membuka pintu tersebut. Para penyihir datang ke kota Hall untuk menggunakan manusia yang ada di kota Hall sebagai latihan sihir mereka. Berpindah ke Kaiman dan Nikaido yang sedang berjalan menuju ke rumah. Di suatu gang Kaiman berdiri. Sebenarnya Kaiman telah kehilangan ingatannya, dan lorong itulah tempat yang Kaiman ingat. Yang mana ingatan sebelumnya Kaiman melihat seseorang di lorong itu. Lalu Kaiman berkata, apakah dia orang yang harus dicari? Apakah dia penyihir yang mengubah kepalaku seperti ini? Apakah orang di dalam mulutku itu adalah aku? Apakah aku yang sebenarnya adalah dia? Lalu berpindah ke Fujita yang menemui atasannya sekaligus pemimpin di dunia para penyihir. Pemimpin itu bernama N. Di sana Fujita melapor kepada N bahwa temannya terbunuh di kota Hall dan pelakunya ada dua orang, yaitu Nikaido dan Kaiman. Fujita juga mengatakan kepada N kalau si Kaiman atau pria berkepala kadal kebal terhadap sihir. Kemudian kembali ke Nikaido yang bertemu dengan seseorang di depan restorannya. Pria itu sangat kelaparan. Setelahnya Nikaido pun memberi makanan kepada pria itu. Di sana Nikaido memperingati pria ini kalau daerah di sini tidak aman baginya. Namun pria itu malah menyerang Nikaido dengan sihirnya. Ternyata dia adalah seorang penyihir. Lalu kembali ke Fujita. Fujita diberi sebuah misi oleh N, yaitu Fujita disuruh mencari rekan barunya dan mencari seorang penyihir yang telah mengubah kepala Kaiman. Karena penyihir yang mengubah kepala Kaiman pasti bukan penyihir biasa. Lalu kembali ke Kaiman yang mendatangi restoran Nikaido. Dan di sana Kaiman melihat Nikaido telah berubah menjadi setengah serangga. Nikaido begitu adalah ulah si penyihir itu. Lalu Kaiman pun menggigit pria itu dan memotong tangannya agar tidak kabur. Dan akhirnya pria penyihir itu pun mati.
Lalu Nikaido dan korban lainnya dari pria penyihir itu kembali menjadi manusia lagi. Keesokan harinya saat Kaiman dan Nikaido tengah duduk santai, mereka melihat seorang penyihir yang sedang mencoba membuka gerbang. Tentu saja Kaiman dan Nikaido langsung mendatangi penyihir itu. Penyihir itu bernama Ebisu. Kemudian mereka berdua menyerang Ebis. Saat Kaiman membuka topeng Ebis, ternyata Ebis adalah seorang bocah perempuan. Hal itu membuat Kaiman dan Nikaido terkejut. Karena sudah terlanjur, Kaiman pun menggigit Ebisu. Sebelum pria yang ada dalam mulut Kaiman berkata, tiba-tiba muncul gerbang yang ternyata Fujita. Kemudian Fujita menarik Ebisu dengan paksa menuju gerbang. Setelah berhasil, ternyata Ebisu kehilangan kulit wajahnya. Dan kulit wajahnya Ebisu berada di mulut Kaiman. Kaiman tidak mendapatkan jawaban dari Ebisu tentang apa yang dikatakan pria yang ada di dalam mulut Kaiman. Lalu mereka berdua pun pulang. Saat di rumah Nikaido, Kaiman muntah darah dan kemudian pria itu keluar dari mulut Kaiman. Lalu Kaiman pun pingsan dan ternyata kejadian ini adalah sebuah mimpi. Ya, ketipu ya. Berpindah ke dua orang penyihir yang sedang menyerang sekelompok pria dengan tanda plus di matanya. Pria ini bernama Shin, lalu wanita ini bernama Noi. Mereka berdua adalah bawahan dari En. Setelah selesai mereka menghampiri ketua komplotan tadi. Kemudian mereka bertarung. Namun Shin berpindah ke Kaiman yang sedang menjenguk Nikaido yang sedang sakit. Lalu berpindah ke En yang menginterogasi ketua komplotan yang dihajar Shin tadi. Di sana ketua itu belum mati walaupun tubuhnya telah terpisah-pisah. Dia begitu karena sihir Shin yang dapat memotong tanpa membunuh. Kemudian En mengumpulkan anggotanya yang terdiri dari Fujita, Ebisu, Shin, dan Noi. Di sana En memberikan mereka sebuah misi, yaitu mereka disuruh untuk membunuh Kaiman. Lalu kembali ke Kaiman dan Nikaido yang sedang berjalan menuju Marumigi Hall. Marumigi Hall adalah tempat perkumpulan para penyihir. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di sana. Dan di sana juga Kaiman langsung menggigit salah satu kepala penyihir. Kemudian Kaiman bertanya seperti biasanya. Dan lagi-lagi jawabannya tetap sama, yaitu kamu bukan orangnya. Saat akan membunuh penyihir itu mengatakan kalau dia dapat mengubah wajah seseorang dengan sihirnya. Saat dicoba, ternyata tidak terjadi apa-apa kepada Kaiman. Malahan Kaiman berganti kulit, berpindah ke Shin yang akan berangkat ke hall. Namun sebelum mereka berangkat, Noi menyembuhkan luka Ebisu dengan sihirnya. Sihir Noi tidak dapat digunakan untuk bertarung. Namun, sihir Noi dapat menyembuhkan semua jenis luka. Berpindah ke kota Hall, yang dimana hari ini kota Hall tengah bersiap dengan kedatangan zombie. Zombie ini muncul karena dulunya mereka mati dibunuh oleh penyihir. Dan zombie-zombie ini muncul hanya setahun sekali. Lalu para zombie pun mulai menyerang. Zombie yang telah dikalahkan akan dimurnikan oleh biksu dengan menggunakan garam. Lalu di sana juga Shin dan yang lain pun telah tiba di hall. Setelah semua zombie telah dikalahkan, Kaiman dan Nikaido pun istirahat. Namun di sana Shin dan Noi telah bertemu dengan Kaiman. Lalu tanpa panjang lebar, Kaiman melawan Shin dan Nikaido melawan Noi. Kaiman terpojok. Lalu Kaiman memaksa dirinya untuk memakan kepala Shin. Saat di dalam mulut Kaiman, Shin menyerang kepala Kaiman lalu memutuskan kepala Kaiman. Kaiman pun tumbang. Di sisi lain, Nikaido membawa tubuh dan kepala Kaiman kabur dari sana dengan menggunakan gerbang. Dan di sini ternyata Nikaido adalah seorang penyihir. Kejadian itu tentu saja membuat Shin dan anggotanya terkejut. Di sana Shin tumbang karena serangan dari Kaiman tadi. Setelah sampai Nikaido dan Kaiman ditemukan oleh bos Kaiman yang merupakan seorang dokter di hall.
Dan keesokan harinya Kaiman masih hidup dengan kepala yang tumbuh lagi. Ternyata Kaiman meregenerasikan kepalanya lagi. Hal itu membuat bosnya kebingungan. Di sana bos Kaiman pun berkata kepada Kaiman kalau Nikaido adalah seorang penyihir. Namun Kaiman tidak mempercayai itu. Lalu bos Kaiman memberikan Kaiman sebuah kepala Kaiman itu sendiri di dalam sebuah tabung. Saat di restoran, Kaiman bertanya kepada Nikaido siapa sebenarnya Kaiman. Lalu Nikaido bercerita pada saat Nikaido sedang bekerja membersihkan mayat bekas uji coba para penyihir di hall. Hari itu di lorong itu, aku menemukan mayat seseorang tanpa kepala dengan tinggi 2 meter. Yang dimaksud itu Kaiman ya. Aku langsung memasukkannya ke dalam kantong mayat dan memanggil temanku. Tapi saat aku kembali, mayat itu sudah hilang. Setelah itu, seorang pria yang menggunakan kantong mayat berjalan mengarah kami. Itulah cerita pertama kali Nikaido bertemu dengan Kaiman. Karena itulah, Kaiman hanya mengingat lorong itu saja. Kemudian Kaiman menjumpai bosnya dan meminta bosnya untuk membelah kepala Kaiman agar bisa mencari sesuatu yang bisa menjadi petunjuk. Dan pembedahan itu direkam oleh Nikaido. Bagian otak pun telah dikeluarkan. Saat akan meriksa bagian mulut, tiba-tiba lampu padam. Lalu Kaiman dan Nikaido keluar untuk mencari saklar lampunya. Saat di luar ada yang berbisik kepada Kaiman dengan berkata, "Cukup gelap bukan?" Saat dilihat tidak ada orang. Lalu Kaiman mengarah ke lorong itu lagi. Kaiman pun kebingungan. Dan di belakang Kaiman ada seseorang yang sedang berjalan dengan membawa sebuah kepala. Tak lama kemudian lampu pun hidup kembali. Lalu bos Kaiman berteriak. Saat dilihat, kepala Kaiman telah menghilang. Karena mereka tak tahu kemana hilangnya kepala itu, mereka pun melihat dari rekaman yang belum mati tadi. Saat dilihat ternyata memang ada seseorang. Namun Kaiman malah menuduh bosnya sendiri. Oke teman-teman, untuk part 1 dari anime Dorohedoro sampai di sini terlebih dahulu. Jika kalian ingin terus menantikan video lanjutannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like video ini. Oke, sekian dari saya Sotoni Chan pamit undur diri and bye bye.